Belum bayar suara. Ya, udah. Apa? Ya, udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak bagaimana kabarnya? Baik semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran biologi, di mana pada hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan virus dan jamur. Namun sebelum kita mempelajari, langkah baiknya kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa. Silakan untuk dipimpin oleh Ibu Yuli. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baik kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yuli atas pimpinan doanya. Oke, sebelum dimulai, kita mulai acara kegiatan ini dengan mempelajari virus. Namun sebelum itu, mungkin ada salah satu, baik itu Bu Ais, Bani, Vera, atau yang lainnya yang mau membaca tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Silakan. Ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Pak, saya Pak. Ya. Oh, Sari katanya mau Pak, Sari. Pak Bu Sari, silakan Bu Sari, tolong bacakan ya. Iya, Pak. Dibacakan aja kan, Pak? Iya, bacakan aja. Ya, jadi hari ini kita diharapkan mampu satu memahami paling sedikit 3 ciri-ciri virus dan jamur. 2, menggambarkan 2 macam reproduksi pada virus dan jamur. 3, membandingkan 3 peranan virus dan jamur. Itu, Pak. Terima kasih Sari. Ya, jadi itu ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari terkait dengan virus, baik kita ciri-cirinya, minimal kalian bisa memahami sedikitnya 3 ciri dari virus ataupun jamur. Yang keduanya terkait dengan reproduksi, dan ketiga terkait dengan peranan. Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin Bapak akan sedikit menyampaikan kisah. Ada yang tahu siapa ini? Ali Audah, Pak. Ya. Saya tahu. Ya. Mungkin kalau yang tahu ini adalah Ali Audah, di mana beliau ini merupakan salah seorang tokoh, orang aslinya keturunan Arab, tapi secara kasat mata mungkin kalian bisa lihat di belakangnya ada apa? Buku, Pak. Nah, ada tahu nggak? Beliau ini sekolahnya sampai mana? Nah, Ali Audah ini sekolahnya itu hanya sampai kelas 2 SD. Ya, tapi walaupun demikian, walaupun dia tidak punya ijazah, karena dia mau belajar, maka dia punya banyak karya, sehingga kita pun sama, kita sudah SMK masa mau kalah dengan beliau yang memang punya sekolahnya itu sampai kelas 2 SD. Intinya bukan masalah sekolahnya, tapi kemauan kita untuk belajarnya, seperti itu. Nah, lanjut, ada ceritanya nih. Karena kita sebagai santri pada umumnya ini kok kenapa ya santri itu lebih banyak terkena penyakit kulit gitu. Ya, ada yang tahu? Kira-kira disebabkan oleh apa? Yang mana Pak? Yang A? Ya, yang A. Kulitnya lembab, Pak. Mana? Kulitnya lembab. Ya, mungkin salah satunya karena memang kulitnya lembab, dan juga apa, tempat yang memang digunakan masih kurang bersih ya. Nah, kemudian juga di sekeliling kita kan banyak makanan misalnya. Kok kenapa makanan itu bisa membusuk gitu? Mau sayuran, buah-buahan, atau jenis makanan lainnya. Kira-kira kenapa bisa demikian? Ada mikroorganisme Pak. Mau coba jawab Pak, saya dikit Pak. Ya, Ada Pak. mikroorganisme. Ya, jenisnya kira-kira apa yang biasanya membusukkan sayuran ataupun makanan? Banyak Pak, kadang bisa. Oke ya. Ya.
mulai lagi ya? Atau dilanjut? Kita lanjut aja Pak yang tadi sampai mana ya Bapak ya? Oh yang Ya. ini anak pesantren suka sakit itu Pak, saya ingat. Ya. Oke, dilanjut lagi ya. Tadi karena kita sebagai santri itu kadang-kadang sering terdengar yang namanya santri itu terkena penyakit kulit ya. Nah itu kira-kira disebabkan oleh apa? Jamur, Pak. Jamur. Ya, ada yang tahu jamur apa biasanya? Panu Pak, panu. Panu. Ya, mau panu mau jamur atau kadang-kadang yang sering dekat itu kadang-kadang sebutnya budug ya. Buduk Gitu. kedes, grep, Pak, Nah, burik, kedes, grep. atau skabies ya. Nah, itu disebabkan oleh jamur ya. Nanti kita akan mempelajari jam tersebut. Yang kedua, kira-kira kok kenapa ya setiap makanan ataupun sisa makanan yang kita makan itu bisa membusuk gitu? Karena ada mikroorganisme, Pak. Mikroorganisme apa, Bu? Cucu? Ada jamur, Pak. Oh iya. Jadi bayangkan kalau setiap makanan yang kita makan atau sisa makanan ataupun hal yang lainnya tidak ada yang membusukkan, kira-kira akan seperti apa? Ya. Sampahnya numpuk Pak. Bumi. Ya, pasti bumi ini bakal penuh. Nah, itulah fungsinya kenapa ada jamur. Nah, terakhir kita tahu kemarin waktu musim corona kalian sudah menjadi seorang pahlawan ya, pahlawan rebahan. Ya. Nah, itu kan secara tidak langsung ada apa? Kenapa sampai kita itu harus menjadi pahlawan rebahan? Ada virus, Pak. Virus. Nah, kenapa kita harus tidak boleh keluar gitu? Apakah virus nular? Ya, nah itu kenapa kita tidak boleh keluar kemarin bahkan menjadi seorang pahlawan rebahan ya karena memang ada virus yang berkeliaran di udara gitu. Khususnya virus ini mudah menyebar melalui pernapasan atau udara ataupun melalui sentuhan gitu. Jadi kita harus hati-hati dan bahkan kita pun juga harus sehat ya. Walaupun tadi jamur ada yang menyebabkan penyakit, kalau kita lihat di sini kok enak-enak ya. Nah, jadi tidak semua jamur itu menyebabkan penyakit, tidak ada juga jamur yang memang enak untuk kita makan atau kita konsumsi gitu. Nah, oleh karena itu, Bapak di sini akan mengajak kalian untuk mempelajari materi. Nah, kalian isi materi di dalam LKPD, di mana di dalam LKPD tersebut kita bisa lihat beberapa tujuan yang harus kalian pelajari. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan. Nah, untuk bahan materinya, kalian bisa scan yang ada dalam barcode terkait dengan bahan pembelajarannya. Nah, setelah itu, setelah kalian mempelajari bahan pembelajaran, bisa juga mencari dari bahan yang lainnya, silakan kalian isi soal-soal yang ada di sini ya, mulai dari gambar virusnya, kemudian ciri-cirinya, kemudian juga proses reproduksi, kemudian isi juga gambar yang dikasih tanda apakah A, B, C, dan D seperti itu ya. Seperti itu. Bapak kasih waktu sebanyak 40 menit ya. Silakan. Oh, maaf. Ya. Boleh ke atas sebentar Pak? Maksudnya scroll ke atas, Bapaknya mah nggak usah ke atas. Ininya si LKPD-nya ke atas dulu dikit Pak, mau scan. Ya. Siap. Bentar Pak. Kok terlalu bawah Pak? Naikin. Bukan, ke sebaliknya. Atasin Pak. QR code-nya itu, Ya Pak. QR code-nya mau di-scan, mau coba. Oh, ya siap. Lewat Pak. Nah, Sip. Makasih Pak. Siap. Mangga dilanjut. Apanya? Oke. Nah, silakan isi ya. Selesai? Belum Pak, 1 menit lagi bentar. Siap. Ya, sambil ngisi. Kalau sudah selesai, sudah ya? Sudah Pak. Oke, kalau sudah selesai, silakan LKPD-nya itu kalian coba presentasikan ya.
presentasikan dari perwakilan karena waktunya kemepet. Silakan salah satu perwakilan saja mungkin karena materinya kan sama. Jadi mungkin disimpulkan kira-kira ciri virus itu seperti apa, kemudian ciri jamur juga seperti apa. Kira-kira manfaatnya untuk kita seperti apa gitu. Berdasarkan materi dan juga KPD yang sudah kalian isi. Rani, Pak. Silakan Rani. Iya, kalau ciri-ciri jamur itu yang kelihatan sih tidak memiliki klorofil ya Pak ya, Ya. teman-teman ya. Tapi kalau dari studi literatur yang tadi kami kerjakan, yang tadi kami lakukan, jamur itu juga memiliki ciri-ciri, ada yang uniseluler atau hanya terdiri dari satu sel saja, tapi kebanyakan multiseluler, artinya kelihatan. Kemudian dinding selnya mengandung kitin dan glukan. Kemudian karena tidak berklorofil tersebut, sifatnya adalah heterotrof. Jadi bertindak sebagai saprofit atau parasit seperti itu, Pak. Oke. Jadi jamur itu maksudnya tumbuhan atau bukan? Bukan, Pak. Ya, bagus. Coba yang lain, coba jelaskan berkaitan dengan virus. Kira-kira virus itu masuk apa? Apakah bakteri ataupun bukan? Bukan apa-apa Pak, virus ya virus Pak. Ya, ingat ya. Jadi kalau misalnya bakteri itu pasti ada komponen lain karena secara struktur pasti berbeda. Ada apa saja cirinya, Diki? Tubuhnya hanya disusun oleh protein dan asam nukleat Pak, tadi baca. Ya, jadi hanya tersusun dari cangkang dan isi. Cangkangnya dari protein ya. Nah, nukleatnya DNA atau RNA ya. Oke, kira-kira proses reproduksinya kalau virus apa saja? Ada daur ini Dauritik dan daurisogenik. Iya, betul ya. Jadi hanya ada dua dauritik dan isogenik. Nah, kalau di jamur, Rani, proses reproduksinya apa saja? Jamur berkembang biaknya melalui spora, Pak. Melalui spora, ya. Atau secara vegetatif, ya. Ada juga yang generatif. Oke, ya. Nah, oke, jadi sudah paham ya. Nah, sekarang coba kalian jawab ya soal-soal di sini. Kira-kira betul atau salah ya? Nah, contoh, ascomycota merupakan salah satu filum pada jamur. Betul tidak? Betul. Betul. Ya. Oke, kemudian kapsid adalah bagian tubuh dari jamur. Betul atau tidak? Tidak. Oke. Ya. Kemudian virus dan jamur hanya bisa makan dengan cara parasit. Apakah betul tidak? Betul. Ya, Pak. Betul ya. Tapi sebenarnya kurang tepat ya karena salah satunya jamur itu kan ada yang saprofit juga gitu ya, yang makan pada makanan atau makhluk hidup yang sudah mati gitu ya. Jadi jawabannya adalah tidak. Oke, itu saja ya pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan juga kita harus tahu bahwa apa yang kita pelajari ini pada hakikatnya kita mempelajari bagaimana ciptaan Tuhan walaupun tidak nampak itu tetapi tetap memberikan pengaruh terhadap kita. Oleh karena itu kita jangan merasa bangga diri bahwa kita adalah manusia yang paling sempurna atau makhluk yang paling sempurna karena lain yang bisa membuat kita sakit bahkan kita membuat kita mati gitu seperti kemarin oleh virus gitu. Ya, itu saja mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.